Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Abai, still momot mecolek balik. Gimana? Puasa hari ini lancar? Kali ini saya akan membawakan alur dari sebuah film lokal yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko yang dirilis tahun 2022 kemarin. Film ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang menjalankan misi untuk mencuri lukisan sang maestro Raden Saleh. Pemalsuan, peretasan, pertarungan, dan manipulasi terjadi dalam misi tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Film akan dimulai dengan memperlihatkan dilelangnya lukisan karya pelukis besar Widayat. Lukisan tersebut laku dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 900 juta. Namun yang tak mereka ketahui bahwa lukisan tersebut adalah palsu atau imitasi. Sold kepada Bapak Robert, terima kasih. Scene akan berpindah kepada seorang pemuda yang bernama Piko. Piko adalah seorang seniman atau bisa dibilang pelukis handal yang bisa meniru lukisan-lukisan karya pelukis-pelukis terkenal. Salah satunya lukisan Widayat yang laku dengan harga 900 juta tadi adalah karyanya. Di tempat lain, teman Piko yang bernama Ucup sedang melakukan transaksi barang imitasi atau tiruan. Wanita ini bernama Sarah. Ia adalah kekasihnya Piko. Selain cantik, Sarah juga ahli bela diri. Promot dikit ya. Beralih ke dalam penjara, ya, ini adalah ayahnya Piko. Ia ditahan karena kasus korupsi. Padahal nyatanya ia difitnah oleh temannya sendiri. Kasus ayah Piko akan dibuka kembali di persidangan dengan syarat mereka harus menyediakan uang sebesar 2 miliar rupiah. Mereka minta 2 miliar untuk membuka lagi kasusnya. Maka dari itu Ucup mengajak Piko untuk meminta imbalan yang lebih dengan menduplikat lukisan maestro Raden Saleh. Ayolah, yang lebih terkenal dong. Siapa gitu yang udah Raden Saleh lah sekalian. Bertemulah Piko dengan dua pemuda yang akan menjadi anggota timnya nanti. Mereka bernama Tuk Tuk dan Gopar. Mereka adalah pembalap liar. Wanita ini bernama Vela. Dia adalah bandar judi yang mempunyai banyak harta dari hasil slot. Apesnya Tuk Tuk dan Gopar kalah taruhan malam itu. Tadi duit terakhir yang 3 juta tuh gue pakai buat top up tuh sama. Di museum, Piko dan Ucup sedang bertemu dengan Dini. Dini adalah kurator istana. Yang nanya kurator istana itu apa? Menurut KBBI, kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda yang mengelola dan mengawasi sesuatu yang berkaitan dengan koleksi museum, perpustakaan, dan lain-lain. Oke, lanjut. Dan sesuai dengan rencana sebelumnya, Ucup sebagai tangan kanan Piko meminta imbalan lebih dari duplikat lukisan maestro Raden Saleh kepada Dini, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Tiada lain tiada bukan, ini adalah untuk membuka kembali kasus ayah Piko. 2 miliar. Take it or leave it. Dan mulailah Piko mengerjakan atau lebih tepatnya menduplikat lukisan Raden Saleh. Mulai dari bentuk, pemilihan kanvas, sampai pewarnaannya Piko kerjakan dengan sangat teliti. Tanpa diketahui oleh Piko, Sarah tiba-tiba datang ke sana dan melihat apa yang dikerjakan oleh Piko. Sarah marah karena Piko izin kepada Sarah untuk mengerjakan skripsinya, tapi malah melukis dengan Ucup. Namun setelah dijelaskan oleh Piko bahwa itu semua untuk membebaskan ayah Piko dari penjara, barulah kemarahan Sarah mereda dan malah ingin membantu Piko. Ujung-ujungnya cuma bisa nambah masalah doang di kepala kamu. Buat apa? Bertemulah mereka dengan Dini. Namun kali ini Dini tak sendiri, ia ditemani oleh Permadi. Permadi adalah mantan presiden di negara Wakanda. Permadi sangat kagum dengan lukisan yang Piko kerjakan. Namun karena keserakahannya, Permadi meminta Piko dan teman-temannya untuk menukar lukisan itu dengan yang asli yang ada di Istana Negara. Jika menolak, ayah Piko yang ada di penjara akan celaka. Budiman Subiakto. Akhirnya Piko dan teman-temannya mulai menelusuri rencana yang akan dilakukan Permadi untuk menukar lukisan yang palsu dengan yang asli. Karena di rencana Piko kali ini membutuhkan montir dan driver, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, Piko mengajak Tuk Tuk dan Gopar untuk bergabung dalam tim tersebut. Ikut gua.
Dan mulailah mereka melaksanakan rencana pertama mereka, yaitu mencari dokumen-dokumen penting di kantor ekspedisi yang akan melakukan pengiriman lukisan Raden Saleh. Namun saat mencari dokumen penting itu, kehadiran mereka diketahui oleh staf keamanan yang ada di sana. Beruntung Sarah ikut di rencana itu sehingga Sarah dengan mudah melumpuhkan staf keamanan tersebut. Kembali ke markas mereka, di sana mereka berpikir keras siapa yang punya banyak uang dan mempunyai banyak koneksi yang bisa membantu mereka. Ucup pun mendatangi Vela, si bandar judi, dan mengajaknya bergabung ke dalam tim mereka. Gimana? Tertarik? Tuk-Tuk dan Gopar sempat menolak kehadiran Vela di sana, namun karena tujuan mereka sama, yaitu untuk mendapatkan cuan, akhirnya mereka bisa lapang dada. Kita semua di sini karena satu urusan, ya? Duit. Mulailah Vela breakdown rencana sebelumnya dan memperbaiki apa yang salah. Mulai dari memanfaatkan koneksinya untuk menjadikan Tuk-Tuk dan Gopar karyawan di perusahaan ekspedisi yang akan melakukan pengiriman lukisan Raden Saleh. Kemudian membawa mobil box perusahaan ekspedisi tersebut untuk diduplikat oleh Piko. Gopar bertugas membuat alat yang nantinya akan mengeluarkan asap sehingga nampak seperti mobil yang digunakan Vela mogok. Setelah itu, Tuk-Tuk dan Gopar membawa kabar gembira bahwa orang yang bertugas melakukan pengiriman adalah mereka berdua. Ini akan memudahkan mereka melakukan penukaran nantinya. Nih surat tugasnya. Gua sama Gopar. Tanpa diketahui oleh Piko dan kawan-kawan, ternyata pengiriman kali ini akan dikawal langsung oleh kepolisian. Tahun terakhir, seperti protokol yang digagas oleh mantan Presiden Permadi. Pagi pun tiba, mereka pun mulai melaksanakan rencana mereka. Pertama-tama Vela bertugas untuk membuat jalan macet karena mobilnya yang mogok. Mas, maaf ya mas, mobil saya mogok tiba-tiba, saya nggak ngerti kenapa. Polisi pun menyadari bahwa mobil box ekspedisi ada dua. Akhirnya polisi menabrak mobil yang dikendarai oleh Piko dan Sarah. Piko menginfokan kepada teman-temannya bahwa ada polisi yang mengetahui rencana mereka. Mereka pun berusaha untuk kabur dari sana dan kejar-kejaran pun terjadi. Namun sayang yang lainnya bisa lolos, hanya Tuk-Tuk yang tertangkap oleh polisi. Saat diinterogasi, Tuk-Tuk tak mengeluarkan satu kata pun. Namun sayangnya data diri Ucup telah diketahui oleh kepolisian. Pihak kepolisian pun bingung membedakan mana lukisan yang asli dan mana yang palsu. Momen ini dimanfaatkan oleh Dini yang seorang kurator istana. Dini memberikan label merah pada lukisan yang asli dan akan melenyapkan lukisan yang palsu. Namun saat di pameran, Piko memperhatikan lukisan itu dan ternyata lukisan yang ada di pameran itu adalah lukisan miliknya. Sedangkan yang asli Dini bawa ke rumah Permadi. Anda sekarang sudah memiliki lukisan paling penting dan bersejarah, Pak. Dan dapat diduga semua rencana yang dilakukan Permadi didalangi oleh ayah Piko sendiri. Karena diiming-imingi oleh Permadi bahwa ia akan dibebaskan. Kamu punya rencana itu betul-betul sempurna. Kembali ke markas, Piko dan kawan-kawan sedang menyusun rencana untuk membebaskan Tuk-Tuk dan membalas dendam kepada Permadi. Namun saat merencanakan itu, tiba-tiba Tuk-Tuk datang ke sana. Tuk-Tuk dibebaskan karena kurangnya bukti akan keterlibatan dirinya. Di tempat lain terlihat ayah Piko kabur dengan bantuan beberapa polisi korup. Rencana mengambil kembali lukisan asli Raden Saleh pun dimulai. Sarah berperan untuk mendekati Rama, anaknya Permadi, agar mudah mengakses rumahnya Permadi. Sedangkan Vela meminta bantuan ibunya untuk membuatkannya perusahaan event organizer agar dapat memanipulasi acara ulang tahun Permadi yang beberapa hari lagi akan dilaksanakan. Acara ulang tahun Permadi pun tiba. Gopar dan Tuk-Tuk berpura-pura membawa sound system yang nyatanya di dalam box tersebut ada Piko dan Ucup. Setelah tiba di ruang sistem rumah Permadi, Ucup berhasil menghack semua CCTV yang ada di rumah Permadi. Dan akhirnya Piko dan Ucup berhasil menemukan lukisan Raden Saleh. Akhirnya gue bisa lihat lukisan asli Raden Saleh. Tetapi saat akan melakukan rencana selanjutnya, alat yang dibuat Gopar tidak dapat berfungsi. Akhirnya Sarah memanfaatkan Rama untuk menarik perhatian banyak orang agar Gopar dapat mengaktifkan kembali alatnya.
Boom, dan alat Gopar pun bisa berfungsi. Semua orang panik keluar ruangan karena mengira telah terjadi kebakaran. Momen itu dimanfaatkan Piko dan Ucup untuk membawa kabur lukisan Raden Saleh. Namun saat di jalan, tiba-tiba saja Piko dan Ucup dicegat oleh sebuah mobil, dan orang itu adalah ayah Piko sendiri. Tibalah teman-teman Piko yang lain. Saat ayah Piko membuka lukisan yang ia bawa, ternyata itu bukan lukisan Raden Saleh. Ya, ini semua Piko rencanakan untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana. Lukisan Raden Saleh ini bukan cuma soal perlawanan. Lukisan Raden Saleh yang asli berhasil mereka dapatkan dan akan dibeli oleh pengusaha luar negeri dengan harga 150 miliar rupiah. 50 miliar. 150 miliar. Tamat. Ending yang sangat memiliar-miliarkan. Secara keseluruhan film ini cukup bagus menurut saya, mulai dari cara mereka menyusun rencana, eksekusi, sampai kerja sama tim yang sangat solid. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah mengambil barang yang bukan hak milikmu, karena suatu saat nanti kau akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu. Saya Abai mewakili direksi yang bertugas. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Adios. Buka barang sama ibu kos.